Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bakteriologi 1. Ya, seperti yang kita ketahui, bakteri itu berasal dari kata bakterion. Nah, bakterion ini dalam bahasa Yunani artinya tongkat atau batang. Jadi kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop, itu memang pertama kali bakteri itu dilihat atau bentuknya itu seperti tongkat atau batang seperti ini. Nah, makanya mikroba tersebut disebut dengan bakterion. Nah, Bergey's manual yang terakhir membagi prokariot itu dalam 4 divisi utama. Jadi ada Gracillicodes atau bakteri gram negatif, ada Firmicutes atau bakteri gram positif, ada Tenericodes atau bakteri tanpa dinding sel, dan ada Archaebacteria. Jadi pada umumnya yang namanya bakteri itu kan prokariotik ya. Prokariotiknya itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ada yang tergolong Eubacteria. Eubacteria itu isinya adalah bakteri gram negatif, bakteri gram positif, sama bakteri tanpa dinding sel. Dan satu lagi adalah Archaebacteria. Nah, jadi bakteri ini memang akan dibagi menjadi 2 subkingdom, yaitu ada Archaebacteria sama ada Eubacteria. Jadi Eubacteria itu yang mana sih? Nah, yang Eubacteria itu adalah seluruh anggota bakteri. Nah, seluruh anggota bakteri selain Archaebacteria. Jadi dianggap memang Eubacteria itu adalah bakteri sesungguhnya. Misalnya bakteri penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis itu Eubacteria, atau Salmonella typhosa juga Eubacteria. Nah, nanti untuk perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi di sini kenapa sih dibedakan ada Archaebacteria sama ada Eubacteria? Karena di sini berbeda dari komposisi RNA ribosomnya. Selanjutnya ini adalah tabel dari perbedaan Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, kalau Eubacteria itu cara hidupnya ada 2. Ada heterotrof sama ada autotrof. Jadi kalau autotrof itu kan dia dapat membuat makanannya sendiri. Jadi ada beberapa bakteri dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, tapi kalau Archaebacteria itu heterotrof semua. Jadi kalau heterotrof kan artinya itu adalah dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi makanan itu dia ambil dari sekitarnya. Kemudian zat penyusun dinding sel. Eubacteria zat penyusun dinding selnya itu adalah selulosa dalam bentuk peptidoglikan. Ada juga asam amino dan asam glutamat. Nah, kalau Archaebacteria itu zat penyusun dinding selnya itu selulosa dan lipid saja. Jadi penyusun dinding sel pun berbeda. Eubacteria lebih ke arah selulosa dan asam amino, tapi kalau Archaebacteria selulosa juga beserta lipid. Nah, ini adalah contohnya. Kalau Eubacteria contohnya adalah bakteri-bakteri umum yang kita temui gitu ya. Misalnya ada Rhizobium di tanah biasanya. Kemudian ada Enterobacter, Azotobacter, ada Micrococcus, ada Neisseria, gonorrhea itu penyebab kencing nanah. Kemudian ada lagi Lactobacillus, ada lagi kelompok genus Bacillus gitu, atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu semuanya adalah Eubacteria. Nah, kalau Archaebacteria ini hanya tergolong dari 3 kelompok ini saja, yaitu kelompok Methanobacterium, yaitu kelompok bakteri metanogen gitu ya, penghasil metana, atau juga kelompok Halophil atau Halobacterium. Kalau Halobacterium itu adalah bakteri yang hidup di kadar garam yang sangat tinggi. Jadi kalau bakteri yang biasa itu tidak bisa hidup di kadar garam tinggi, biasanya akan mati. Tapi Archaebacteria yang kelompok Halobacterium dia bisa hidup dalam kadar garam yang tinggi.
Kemudian Archaebacteria yang lain itu kelompok Thermoplasma atau kelompok termoacidofil. Jadi si bakteri itu hidupnya itu adalah di suhu yang tinggi dan pH yang rendah. Biasanya ini ada di kawah gunung berapi. Nah, jadi Archaebacteria itu tiga ya, maksudnya tiga kelompok yang hanya ada di situ, bakteri metanogen ya atau penghasil metana, kemudian kelompok halofil atau dia hidup di kadar garam tinggi, dan satu lagi kelompok termoacidofil atau dia hidup di suhu tinggi dan pH rendah, itu di kawah gunung berapi. Nah, selain itu semuanya kelompok Eubacteria. Nah, di sini kita akan bahas ciri-ciri bakteri, terutama ciri-ciri bakteri yang Eubacteria. Yang pertama adalah yang namanya bakteri, dia punya yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel itu dia paling luar, dan memang dinding sel itu tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Kemudian Eubacteria juga itu selnya itu bisa mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel, dan membran sitoplasmanya meliputi 8 hingga 10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Ciri bakteri yang lain itu adalah adanya sitoplasma gitu ya. Sitoplasma kan adalah cairan di dalam sel yang dia itu fungsinya lebih ke arah tempat reaksi kimia di dalam sel. Nah, sitoplasma itu di dalam sel dikelilingi oleh membran sitoplasma dan tersusun dari 80% air, ada juga asam nukleatnya, ada protein, ada karbohidrat, lemak, dan ion organik serta kromatofor. Selanjutnya, kalau bakteri itu kondisinya itu dalam keadaan yang tidak menguntungkan, misalnya dalam kondisi tercekam, misalnya nutrisinya itu berkurang, kemudian suhunya naik, pH-nya itu tidak sesuai dengan tubuhnya, bakteri itu bisa membentuk yang namanya endospora. Jadi endospora itu memang bisa dibentuk oleh bakteri yang memang ada fungsinya, karena fungsi dari endospora itu untuk melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Kemudian ciri bakteri yang selanjutnya itu adalah ternyata bakteri itu juga bisa bergerak. Nah, bergeraknya itu dengan flagela ya. Jadi ada bakteri yang punya flagela, ada juga yang tidak punya flagela. Nah, kalau nggak punya flagela, gimana sih cara bergeraknya? Biasanya kalau bakteri tanpa flagela bergeraknya itu dengan cara berguling. Oke. Jadi, untuk struktur sel bakteri ini tersusun dari dua komponen gitu ya. Jadi, ada struktur dasar dan ada struktur tambahan. Bedanya, kalau struktur dasar itu struktur tersebut dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri. Jadi bakteri itu mayoritas mempunyai komponen tersebut. Misalnya dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpan itu mayoritas dimiliki oleh semua jenis bakteri. Makanya disebut dengan struktur dasar. Nah, tapi ada juga disebut dengan struktur tambahan. Struktur tambahan istilahnya struktur yang tidak wajib gitu ya. Jadi dia itu hanya dimiliki oleh jenis bakteri tertentu saja. Jadi ada kapsul, ada flagellum, ada pilus, ada fimbria, ada klorosom, ada vakuola gas, dan ada juga endospora. Oke, kita akan bahas dulu mengenai struktur dasar dari bakteri. Yang pertama adalah dinding sel. Nah, kalau misalnya kita melihat sel dari bakteri, itu ada dinding sel. Dinding sel itu dia tersusun paling luar. Nah, dinding sel itu memang tujuannya itu untuk melindungi sel. Nah, kalau dilihat dari susunannya, dinding sel ini memang tersusun dari peptidoglikan
gitu ya. Peptidoglikan ini adalah polisakarida yang berikatan dengan protein. Jadi dengan adanya si peptidoglikan ini nih ada peptidoglikan itu tubuh bakteri ini memiliki bentuk yang tetap. Nah, berdasarkan struktur protein dan polisakarida yang terkandung di dalam dinding sel, bakteri itu nanti bisa dibedakan menjadi dua. Jadi nanti ada bakteri gram positif ya, kemudian ada juga bakteri gram negatif. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah letak dari peptidoglikan. Nah, contoh ini bakteri gram positif. Bakteri gram positif, peptidoglikannya itu ada di luar membran plasma. Ya. Kemudian kalau yang ini adalah bakteri gram negatif, peptidoglikannya yang ini itu terletak di antara membran plasma dan membran luar. Dan juga kalau bakteri gram negatif ini jumlah peptidoglikannya itu lebih sedikit. Nah, umumnya bakteri gram negatif ini memang lebih patogen. Nah, jadi ini ya untuk susunannya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi kalau bakteri gram positif itu susunannya ini ada dinding sel gitu ya, yang terdiri dari peptidoglikan gitu dan juga ada membran plasma di sini. Tapi kalau bakteri gram negatif itu nanti ada membran luar, ada peptidoglikan sama ada membran plasma. Nah, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu lebih patogen yang bakteri gram negatif. Ya, contohnya kalau bakteri gram positif itu Staphylococcus aureus. Tapi kalau bakteri gram negatif itu contohnya adalah E. coli. E. coli itu agak susah untuk dihancurkan oleh mikroba karena kenapa? Pertahanannya itu ada 3. Ya, ada membran luar, ada peptidoglikan, ada membran plasma. Jadi kalau ingin membunuh si E. coli itu harus 3 yang dihancurkan. Nah, makanya itu dia lebih patogen atau dia akan lebih sulit untuk dihancurkan oleh antibiotik. Tapi kalau bakteri gram positif ini hanya terdiri dari 2 lapisan. Jadi ada peptidoglikan di sini dan juga ada membran plasma. Nah, ini akan membedakan dari segi pewarnaan gramnya ya. Jadi untuk mengetahui bakteri itu bakteri gram positif atau bakteri gram negatif itu memang ada tekniknya dengan pewarnaan gram gitu ya. Jadi bakteri gram positif itu dinding selnya terdiri atas 60-100% peptidoglikan dan semua bakteri gram positif memiliki polimer asam N-asetilmuramat dan N-asetilglukosamin. Nah, dinding sel beberapa bakteri gram positif itu mengandung substansi asam teikoat yang dikaitkan pada asam muramat dari lapisan peptidoglikan. Nah, asam teikoat itu kan tadi kan bisa berikatan ya dengan asam muramat. Nah, asam teikoat ini berwujud dalam 2 bentuk utama yaitu asam teikoat ribitoi dan asam teikoat gliserol. Nah, fungsi asam teikoat itu adalah memang lebih ke arah pengaturan dalam pembelahan sel normal. Jadi kalau bakteri gram positif itu kalau diberikan pewarnaan gram dia warnanya menjadi ungu. Tapi kalau bakteri gram negatif kalau ada pewarnaan gram dia warnanya merah. Ya. Jadi untuk bakteri gram negatif tadi kan kalau dikasih pewarnaan dia warnanya itu menjadi warna merah ya. Jadi memang terdapat perbedaan juga gitu dengan bakteri gram positif karena bakteri gram negatif dinding selnya itu mengandung 10-20% peptidoglikan. Nah, di luar lapisan peptidoglikan itu ada struktur membran yang tersusun dari protein fosfolipid dan lipopolisakarida, sehingga kalau bakteri gram negatif istilahnya dia lebih banyak ya lapisannya gitu. Oke, selanjutnya kita ke membran plasma. Nah, membran plasma ini memang adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Nah, membran ini pasti ada ya di sel bakteri gitu.
dan memang membran plasma ini kan penyusunnya itu adalah fosfolipid. Nah, ini fosfolipid dan juga protein. Nah, membran sel ini bersifat semi permeabel dan berfungsi mengatur keluar masuk zat ya dari keluar masuk zat keluar masuknya zat keluar atau ke dalam sel. Jadi kalau ada zat yang masuk atau zat yang akan keluar dari sel itu nanti akan diatur oleh membran sel. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan sitoplasma. Kalau dilihat, ini adalah sel bakteri. Sitoplasma itu adalah cairan yang berada di dalam sel. Atau sitoplasma itu kan asal kata dari cytos dan plasma. Cytos itu sel, plasma itu cairan. Jadi cairan yang ada di dalam sel. Nah, sitoplasma ini tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, DNA, dan juga enzim-enzim. Nah, sitoplasma ini juga merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Nah, jadi sitoplasma ini kan tadi sudah dijelaskan ya, dia merupakan cairan tapi sifatnya koloid karena dia juga berisi zat-zat yang memang diperlukan oleh kehidupan sel. Nah, jadi bahan sel yang dikandungnya itu antara lain misalnya di daerah sitoplasma itu biasanya berisi partikel-partikel RNA protein atau ribosom. Jadi ribosom ini kan sebenarnya fungsinya lebih ke arah tempat untuk sintesis protein. Kemudian dekat nukleus atau DNA itu juga ada sitoplasmanya gitu ya. Nah, jadi bahan nukleus atau DNA di dalam sel bakteri menempati posisi dekat pusat sel dan terikat pada mesosom sitoplasma. Bahan ini sebagai alat genetik yang terdiri atas kromosom. Nah, kemudian ada bagian lain yaitu bagian zat alir, itu mengandung nutrien terlarut yang terbentuk sebagai tubuh inklusi. Jadi pada bagian tubuh ini terdiri atas lipid, glikogen, polifosfat, dan pati. Jika materi-materi ini menumpuk, maka akan membentuk granul atau globul di dalam sitoplasma. Contohnya bakteri Thiobacillus thioparus yang menumpuk sejumlah besar sulfur yang tampak nanti akan seperti granul. Nah, kemudian ada lagi yang disebut mesosom. Nah, mesosom tuh letaknya di sini. Jadi mesosom itu sebenarnya adalah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan ke arah dalam atau invaginasi, maka akan menghasilkan suatu struktur yang disebut dengan mesosom. Mesosom ini selalu bersambungan dengan membran sitoplasma dan memang fungsi mesosom ini adalah sebagai pabrik energi. Jadi energi di dalam sel itu disintesis di dalam mesosom. Nah, selain itu mesosom juga memang bisa berfungsi sebagai pusat pembentukan dinding sel baru di antara kedua sel anak pada saat proses pembelahan. Jadi intinya sih yang namanya mesosom itu ada dua ya fungsinya. Yang pertama sebagai pabrik energi atau penyedia energi. Kemudian yang kedua adalah sebagai pusat pembentukan dinding sel baru pada saat proses pembelahan. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat ya. Nah, DNA itu merupakan materi genetik di dalam bakteri, tapi DNA ini letaknya di dalam sitoplasma. Nah, kalau bakteri sendiri DNA itu ada dua jenis ya. Jadi ada DNA sirkuler dan ada DNA yang biasa. Jadi ada DNA sirkuler itu yang bulat ini yang disebut dengan plasmid. Nah, kalau DNA yang biasa ini tersusun atas dua utas polinukleotida yang berpilin. Nah, fungsi dari DNA ini di dalam sel bakteri itu tujuannya adalah sebagai zat pengontrol sintesis protein dari bakteri, dan juga DNA pun berperan dalam pembawa sifat gitu atau pewaris sifat atau pewaris gen.
Nah, makanya disebut DNA ini disebut dengan kromosom bakteri. Nah, DNA bakteri ini tidak tersebar di dalam sitoplasma, tapi dia terkumpul gitu di area tertentu. Makanya yang disebut dengan daerah inti. Jadi nanti dia akan terkumpul di sini. Nah, materi genetik inilah yang dikenal sebagai inti dari bakteri. Selanjutnya ada lagi ribosom. Nah, ribosom kalau misalnya kita lihat itu dia berbentuk sirkuler atau bulat. Nah, ribosom ini memang organel yang berperan dalam sintesis protein, atau dalam istilahnya kita bisa sebut ribosom itu adalah pabrik protein. Nah, kalau misalnya dilihat memang kan bentuknya itu butir-butiran kecil gitu ya, dan tidak diselubungi membran. Nah, ribosom ini memang ada unit subunit besar dan ada subunit yang kecil. Nah, ribosom ini tersebar gitu ya di dalam sitoplasma dan tersusun atas protein dan RNA. Kemudian ada lagi granula penyimpan. Nah, granula penyimpan ini memang istilahnya sebagai gudang di dalam sel bakteri. Tapi granula penyimpan ini fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang memang dibutuhkan bakteri. Jadi kalau misalnya bakteri mendapatkan nutrisi, itu ada beberapa yang bisa disimpan di dalam tubuhnya dan disimpan dalam granula penyimpanan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur tambahan dari tubuh bakteri. Yang pertama itu adalah bakteri itu punya kapsul atau lapisan lendir. Jadi ini kan masuknya adalah ke struktur tambahan. Nah, struktur tambahan itu tidak semua bakteri itu punya gitu ya, tidak semua bakteri itu punya, hanya jenis-jenis bakteri tertentu saja yang punya komponen-komponen ini. Jadi komponen yang pertama itu kapsul atau lapisan lendir. Nah, kapsul atau lapisan lendir itu termasuk lapisan gitu ya di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan kapsul atau lendir itu berdasarkan tebal dan tipisnya suatu lapisan. Jadi ini kan tubuh bakteri ya, tubuh bakteri kalau misalnya ada lapisannya lebih tebal itu disebut dengan kapsul. Tapi kalau misalnya lapisannya itu tipis, nah itu disebut dengan lapisan lendir. Nah, kapsul sama lapisan lendir itu isinya itu polisakarida dan air. Jadi memang karena dia ada polisakarida, kapsul itu juga lebih ke arah fungsinya ke cadangan makanan, dan untuk bakteri penyebab penyakit, kapsul ini berfungsi untuk menginfeksi inangnya. Kemudian ada lagi flagellum. Nah, flagellum kalau di sini bisa dilihat seperti ekor ya. Flagellum atau disebut dengan bulu cambuk. Jadi flagellum ini yang strukturnya seperti ini strukturnya berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Jadi dinding sel ini nanti akan ada tonjolan. Nah, ini membentuk flagellum. Nah, flagellum ini dia isinya itu komponennya itu adalah protein. Namanya protein flagellin. Nah, jadi flagella ini berbentuk seperti pembuka sumbat botol nih, seperti ini. Nah, memang punya fungsi ya untuk flagellum itu, karena flagellum itu dia lebih ke arah untuk pergerakan. Jadi nanti kalau untuk bergerak, si flagellum ini dia akan berputar gitu 360 derajat seperti baling-baling untuk menggerakkan bakteri. Nah, flagellum ini itu flagel ini melekat pada membran sel. Nah, kalau dilihat flagella ini terdiri atas 3 bagian. Jadi ada bagian tubuh dasar gitu ya. Kemudian ada lagi struktur seperti kaitan dan sehelai filamen yang keluar gitu ya. Nah, panjangnya beberapa kali lebih panjang dari selnya, tapi diameternya jauh lebih kecil dari diameter selnya. Nah, ini adalah contoh dari flagella gitu ya.
Nah, flagela yang tadi kan saya sudah jelaskan itu tujuannya untuk pergerakan ya. Nah, ini tipe flagela pada bakteri itu bisa dibedakan. Misalnya ada yang disebut dengan bakteri atrik. Nah, bakteri atrik seperti ini. Bakteri atrik ini adalah bakteri yang tidak punya flagellum. Jadi dia tidak punya flagellum sama sekali. Nah, ada juga yang disebut dengan monotrik. Nah, monotrik ini adalah bakteri yang punya flagel tapi cuma satu gitu ya, pada salah satu ujung selnya saja. Makanya disebut dengan monotrik. Asal kata dari mono itu satu ya. Kemudian ada lagi amfitrik. Nah, amfitrik yang ini adalah bakteri yang pada kedua ujungnya gitu ya mempunyai satu flagel gitu. Kemudian ada lagi Lophotric. Nah, Lophotric ini adalah bakteri yang pada salah satu ujungnya memiliki seberkas flagel. Jadi flagelnya lumayan banyak. Nah, ada juga Peritrik. Nah, Peritrik ini bakteri yang seluruh tubuhnya itu terdapat flagel. Oke, ini adalah contohnya gitu ya, monotrik, amfitrik, Lophotric sama Peritrik. Selanjutnya ada lagi Pilus dan Fimbria. Pilus atau pili gitu ya, dan juga Fimbria adalah struktur berbentuk seperti benang atau rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Jadi pilus itu mirip dengan flagellum, tapi dia ukurannya pendek, lebih pendek, kaku, dan diameternya itu lebih kecil. Nah, tapi memang penyusun dari pilus dan fimbria itu adalah protein. Dan kalau pilus dan fimbria ini memang hanya ada pada bakteri gram negatif. Nah, pili ini memang bukan berfungsi sebagai pergerakan ya, untuk pergerakan, tapi memang kalau pili ini berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan gitu, antar bakteri. Dan juga pili ini sebagai alat pelekat. Nah, jadi kalau di bakteri ini akan melekat ke permukaan jaringan hewan atau tumbuhan, itu biasanya melekatnya atau nempelnya ini dengan pili. Nah, ini ya, jadi ada fimbria, ada flagella. Kalau flagella itu dia ukurannya lebih panjang, fimbria itu lebih kecil. Nah, fimbria ini adalah struktur jenis pili atau pilus tapi lebih pendek daripada pilus gitu. Jadi bentuknya seperti filamen tetapi bukan flagella, banyak terdapat pada bakteri gram negatif. Jadi ukurannya lebih pendek dan juga lebih kecil dan lebih banyak jumlahnya daripada flagella. Kemudian ada lagi yang disebut dengan klorosom. Nah, klorosom ini memang fungsinya untuk fotosintesis ya, klorosom. Nah, jadi kalau misalnya klorosom itu dia itu adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma, dan memang ciri dari klorosom itu dia punya pigmen klorofil. Nah, kalau punya pigmen klorofil berarti dia bisa melaksanakan proses fotosintesis. Nah, khusus pada bakteri fotosintesis ini ya terdapat pelipatan membran sel ke arah sitoplasma. Nah, membran yang berlipat-lipat tersebut berisi klorofil yang dikenal dengan lembar fotosintetik atau membran tilakoid gitu. Dan lembar fotosintetik ini berfungsi untuk fotosintesis. Jadi contohnya cyanobacteria itu dia bisa berfotosintesis, atau bakteri ungu ya. Kemudian bakteri lain yang tidak berfotosintesis tidak mempunyai lipatan tersebut atau tidak punya klorosom. Selanjutnya adalah vakuola gas. Nah, vakuola gas ini memang jatuhnya itu adalah sebagai struktur tambahan, karena tidak semua bakteri itu punya vakuola gas. Karena vakuola gas itu hanya dimiliki oleh bakteri yang hidup di air dan bisa berfotosintesis. Selanjutnya ada yang disebut dengan endospora.
Nah, yang namanya endospora itu istilahnya sebagai jaket ya. Jadi endospora itu merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, endospora itu mengandung sedikit sitoplasma, tapi juga ada material genetiknya, kemudian ada juga ribosom. Nah, endospora ini sebenarnya adalah spora atau struktur yang berdinding tebal. Nah, tersusun atas protein dan menyebabkan endospora itu tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu yang tinggi, maupun zat kimia. Pembentukannya terjadi di dalam sel bakteri. Nah, endospora ini tahan terhadap panas dengan batas sekitar 120 derajat Celcius. Jika kondisi telah membaik, maka endospora akan bisa tumbuh menjadi bakteri seperti semula. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan plasmid. Ya, jadi plasmid atau disebut dengan DNA sirkuler atau DNA yang bulat. Nah, jadi plasmid ini tidak dipunyai oleh semua bakteri ya, hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang punya plasmid. Jadi yang namanya plasmid ya, atau biasa disebut dengan DNA ekstra kromosom atau DNA non kromosom karena bentuknya juga sirkuler gitu ya, dan juga terletak di luar DNA kromosom. Nah, jadi ukuran plasmid itu DNA yang bulat ini sekitar 1/1000 kali DNA kromosom, jadi lebih kecil. Nah, si plasmid ini memang mengandung gen-gen tertentu, misalnya ada gen kebal antibiotik dan juga ada gen patogen. Nah, seperti halnya DNA yang lain, plasmid juga bisa melakukan replikasi atau perbanyakan diri dan membentuk kopi dirinya dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam sel bakteri dapat terbentuk 10 hingga 20 plasmid. Jadi, memang plasmid ini fungsinya lebih ke arah pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, sama halnya dengan plasmid, dalam keadaan lingkungan yang jelek, bakteri tersebut akan membentuk juga endospora. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai bakteriologi yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.